Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini kita bakal menyelami makna dari sebuah doa yang mungkin paling sering kita ucapkan. Nah, fokus kita hari ini adalah ayat-ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Ini kan doa yang luar biasa agung ya, kita baca berulang-ulang setiap hari dalam sholat. Tapi pertanyaannya, seberapa dalam sih kita benar-benar meresapi maknanya? Iya kan? Kata-kata ini kita ulang terus setiap hari. Tapi coba deh, kita berhenti sejenak dan berpikir. Apa sih sebenarnya 3 jalan berbeda yang kita sebut-sebut dalam doa itu? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama, permohonan petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, kita kan udah beriman, udah jadi muslim, kenapa kok masih terus-terusan minta petunjuk? Nah, jawabannya ini menarik banget. Ternyata, doa ini bukan soal menemukan jalan yang baru, tapi lebih ke memohon keteguhan. Kita tuh minta supaya dikasih kekuatan buat tetap kokoh, konsisten, dan gak goyah di atas jalan lurus yang udah Allah kasih ke kita. Dan ini sejalan banget loh sama doa lain yang juga diajarkan di Al-Quran nih, seperti yang bisa kita lihat. Orang-orang beriman itu berdoa, "Ya Rob kami, jangan belokkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk." Ini jadi pengingat penting banget buat kita semua ya. Hidayah itu bukan sesuatu yang didapat sekali terus udah selesai. Bukan, tapi harus terus-terusan dijaga dan diperjuangkan. Oke, jadi pertanyaannya, jalan lurus itu kayak gimana sih? Keren ya, Al-Quran tuh nggak cuma ngejelasin secara abstrak, tapi juga ngasih kita contoh nyata. Contoh dari siapa? Iya, dari orang-orang yang udah berhasil jalan di atasnya. Ayatnya kan bilang, Siratul ladzina an'amta alaihim, yang artinya, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini indah banget kan? Allah tuh nggak cuma nyuruh, tapi juga ngasih role model. Nah pertanyaannya, siapa sih orang-orang ini? Jawabannya ada, dijelasin lebih detail di surat An-Nisa. Nah, ini dia. Seperti yang kita lihat di sini, kuncinya tuh satu, taat sama Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang taat inilah yang dapat janji bakal dikumpulin bareng orang-orang yang dikasih nikmat tadi. Merekalah panutan kita, teladan utama kita. Dan ini dia rinciannya, luar biasa banget. Jalan lurus ini ternyata bukan jalan yang sepi teman-teman. Ada 4 golongan mulia yang udah jalan di sana. Siapa aja? Pertama, para nabi. Jelas. Kedua, para syiddiqun. Orang-orang yang imannya jujur dan kokoh banget. Ketiga, para syuhada yang rela ngorbanin nyawa. Dan keempat, para solehin. Orang-orang soleh yang hidupnya penuh kebaikan. Wah, inilah geng terbaik teman-teman. Seperjalanan terbaik yang bisa kita harapkan. Oke, setelah kita tahu jalan mana yang kita mau, doanya nggak berhenti di situ. Kita lanjut dengan minta perlindungan dari 2 jalan lain yang menyimpang. Yuk kita lihat jalan yang pertama. Golongan pertama yang kita minta dijauhkan itu adalah al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai. Siapa sih mereka ini? Simpelnya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tahu mana yang benar. Mereka punya ilmunya. Coba bayangin, mereka tuh punya ilmu, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi pengetahuan itu nggak dipakai, nggak diamalin, niatnya udah rusak. Ini tuh kayak orang yang pegang peta harta karun, tahu jalannya tapi sengaja milih jalan yang berlawanan. Nah, penyimpangan yang disengaja kayak gini, inilah yang bikin Allah murka. Sekarang, kita lanjut ke golongan kedua yang kita juga minta perlindungan dari mereka. Golongan ini adalah ad-dallin, mereka yang tersesat. Nah, kalau yang ini beda sama yang pertama tadi. Masalah utama mereka bukan niat yang rusak, tapi ketiadaan ilmu. Jadi gini, orang-orang ini mungkin semangat banget ibadahnya, amalnya kenceng, tapi masalahnya itu semua nggak ada dasarnya, nggak pakai ilmu yang benar. Hasilnya apa? Ya sia-sia. Ibaratnya kayak orang jalan di tengah hutan gelap gulita, tanpa kompas, tanpa senter. Niatnya mau ke utara, malah makin jauh ke selatan. Bener-bener tersesat. Jadi kelihatan kan bedanya yang sangat-sangat penting ini? Doa dalam Al-Fatihah ini presisi banget. Bikin garis pemisah yang jelas antara 2 tipe kesalahan fatal. Yang satu dimurkai. Kenapa? Karena punya ilmu tapi sengaja nggak dipakai. Yang kedua, sesat. Kenapa? Karena semangat beramal tapi nggak punya ilmu. Dua-duanya sama-sama bahaya. Nah, setelah kita memanjatkan doa yang dalam banget ini, bacaan Al-Fatihah kita ditutup dengan satu kata. Satu kata yang singkat tapi penuh kekuatan. Yep, mengucapkan amin. Ini sunnah ya, diucapkan setelah selesai baca Al-Fatihah. Mau di dalam atau di luar sholat. Artinya simpel tapi dalam banget. Ya Allah, kabulkanlah doa kami.
Dan disinilah kita bisa lihat betapa luasnya rahmat Allah. Cuma dengan ngucapin amin, ganjaran yang disiapin tuh gede banget. Apalagi kalau diucapkannya pas sholat berjamaah. Bayangin deh, ada janji dosa-dosa kita yang lalu diampuni, kalau ucapan amin kita itu barengan sama aminnya para malaikat. Masya Allah. Dan ini bukan cuma harapan kosong loh, ini janji yang ditegaskan langsung sama Nabi Muhammad SAW, seperti yang bisa kita lihat di hadits ini. Ini nunjukin betapa powerfulnya kalau doa kita di bumi bisa sinkron sama doanya para malaikat di langit. Jadi, kesimpulannya gimana? Setiap kali kita baca Al-Fatihah, kita itu sebenarnya lagi meriset kompas hidup kita. Kita lagi sadar-sadar milih di antara 3 jalan utama. 1, kita minta buat tetap di jalan yang lurus. 2, kita mau ngikutin jejak orang-orang terbaik. Dan 3, kita berlindung dari 2 jalan yang salah. Lengkap banget. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling dasar yang kita hadapi tiap hari. Waktu kita berdiri sholat, ngucapin doa ini, coba deh kita sadari, kita tuh bukan cuma lagi baca teks, kita lagi negasin ulang komitmen kita sama sebuah jalan. Pertanyaannya, dari 3 jalan itu, jalan mana yang benar-benar kita pilih? Bukan cuma di lisan, tapi juga di hati dan perbuatan kita. Semoga obrolan singkat kita ini bermanfaat ya, dan bikin kita semua makin mantap di atas jalan yang lurus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.